Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Khaila Rijab dari semester 3C. Di sini saya akan mereview kembali materi hukum pidana lanjutan pada bab keempat yang disampaikan oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dengan dosen pendampingnya yaitu Dr. Muhammad Randy Aridayandi SHMH. Selanjutnya ada pengulangan tindak pidana atau residif. Pengertian residif yaitu seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang dijatuhi hukuman pidana dengan suatu putusan atau vonis dari hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap inkrah van queste, kemudian melakukan lagi suatu tindak pidana. Jadi hampir sama dengan konkurus realis, yaitu melakukan lebih dari satu tindak pidana. Perbedaannya adalah dalam residif telah ada putusan vonis hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang berupa pemindanaan terhadap tindak pidana sebelumnya, sedangkan dalam konkursus belum ada putusan atau vonis dari hakim. Residif adalah alasan untuk pemberatan pidana. Pembagian pengulangan atau residif, yang pertama ada residif umum. Residif umum sama dengan Allgemeines Stelsel residif. Semua pengulangan terhadap jenis satu pidana apapun yang dilakukan dalam waktu kapan saja. Pengulangan merupakan alasan pemberatan, ya, jadi tidak disyaratkan jenis tindak pidana yang dilakukan kadaluarsa atau residif atau daluarsa. Pengulangan jenis umum ini tidak dikenal dalam KUHP. Yang kedua ada residif khusus atau special stelsel residif. Tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pemberatan pidana hanya dikenakan terhadap dilakukan tenggang waktu tertentu. Jenis residif ini adalah yang dikenal KUHP. Residif untuk tindak pidana dapat berlaku untuk kejahatan maupun untuk pelanggaran, yaitu yang pertama residif kejahatan. Dengan dianutnya residif khusus, maka residif kejahatan menurut KUHP adalah kejahatan-kejahatan tertentu yang dibedakan dalam residif kejahatan atau kejahatan tertentu sejenis. Diatur secara tersebar dalam buku 2 KUHP, yaitu dalam pasal 137 ayat 2, pasal 144 dan yang pasal lainnya. Dalam residif kejahatan sejenis hanya ada 11 jenis kejahatan yang merupakan alasan pemberatan pidana. Syarat-syarat residif adalah satu, kejahatan yang diulang harus sama atau sejenis dengan kejahatan terdahulu. Yang kedua, antara kejahatan yang terdahulu dan kejahatan yang diulangi harus sudah ada putusan hakim, kekuatan hakim yang pasti dan tetap. Yang ketiga, pelaku kejahatan dalam menjalankan kejahatannya harus merupakan pencaharian atau khusus untuk pasal 216, 303 bis, dan 393. Syarat itu tidak ada. Yang keempat, pengulangannya dilakukan dalam tenggang waktu tertentu yang disebutkan untuk pasal-pasal 137, 174, 208, 216, 303, dan 321 KUHP. Residif di luar KUHP, residif kejahatan terdapat dalam beberapa satu pidana khusus seperti narkotika. Untuk penanggulangannya, yaitu umumnya mendapat pemberatan apabila sanksi pidananya berupa pidana penjara, maka pemberatannya ditambah sepertiganya. Untuk sanksi pidana yang berupa denda, maka pemberatannya dikali 2. Residif yang kedua, residif pelanggaran di luar KUHP terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dengan ketentuan pemberatannya tenggang waktu penanggulangan beragam, yaitu ada yang 1 tahun dan ada yang 2 tahun. Untuk pemberatannya ada yang ditambah separuh, sepertiga, dan ada yang dilipat gandakan menjadi 2. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.